Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jawabnya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillahi maddad dawam ala jazilil fadli wal an'am. Abdullah salati wa taslim ala nabiyil mustafa al-karim Muhammadin sahbihi wal al ahli tuqa wal ilmi wal akmal. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Maka jika saya bertanya tentang kabar, jawabnya seperti ini: alhamdulillah, sehat, bahagia, mantap, 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 masya Allah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya Islam dengan segala keteraturannya yang kafah, dan betapa eloknya Muslim yang berislam secara kafah. Sehingga setiap hela nafas, degup jantung, langkah kaki, sifat, sikap, ucap senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan sebagai ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah yang melihat kita. Dan jika sudah demikian hadirin, maka kata Nabi, hadirlah takwa di mana saja berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian di mana saja berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, dan bergaulah, kata Nabi, dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik pula. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya simpel sekali. Karena takwa inilah yang menjadi salah satu bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita sama-sama tafakur kematian. Mari kita sama-sama mentafakuri kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah, bahwa sesungguhnya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tapi uniknya, kita tidak bisa memprediksi kapan dan di mana serta sedang melakukan aktivitas apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ajal, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 34. Dan setiap umat itu ada masa waktunya. Dan jika sudah ada masa waktunya sudah hadir di hadapan kita, ajal sudah hadir di hadapan kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak dapat dipercepat ataupun diperlambat sesaat pun. Oleh karena itu, harusnya ini menjadi trigger bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Bukankah tidak sedikit orang yang meninggal dalam keadaan maksiat misalnya? Ada seseorang yang meninggal saat berzina, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada pula sebaliknya, orang yang meninggal dalam keadaan takwa. Ada seseorang yang meninggal sedang dalam keadaan sholat, sedang tilawah, sedang tahajud Allah Karim. Dan itulah yang kita inginkan. Dan jika saya bertanya kepada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada dua orang yang meninggal dunia, yang pertama itu meninggalnya di klub malam, yang kedua meninggalnya di masjid. Nah, kira-kira yang mana yang husnul khatimah? Yang meninggal di klub malam ataupun di masjid? Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa pasti yang meninggal husnul khatimah itu yang di masjid.
Tapi belum tentu sahabat, belum tentu hadirin. Bisa jadi yang meninggalnya husnul khatimah yang di klub malam. Kenapa? Karena yang di masjid meninggal bukan karena untuk melaksanakan sholat, tapi yang meninggal di masjid itu sedang paling baik, kemudian kesetrum, meninggallah di tempat, di sana, di masjid. Tetapi Allah Karim, yang meninggal di klub malam itu sedang berdakwah, niatan dakwah di sana, kemudian Allah mencabut nyawanya hingga husnul khatimah. Oleh karena itu kita harus setiap hari mengingat kematian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Wali, ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Allah Karim. Betapa indah syair itu menjadi salah satu reminder bagi kita bahwa sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita berbekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar baiknya disampaikan oleh Ibnu Katsir bahwa sesungguhnya kematian seseorang itu biasanya disesuaikan dengan kebiasaan sehari-harinya. Ada seseorang yang terbiasa membaca Al-Quran, ahlul Quran, bisa jadi di akhir hayat yang meninggal saat sedang tilawah. Ada yang ahlus sholat, bisa jadi seseorang tersebut meninggal saat sholat. Tetapi sebaliknya, ada orang yang ahli maksiat, bisa jadi meninggalnya, wafatnya sedang dalam keadaan maksiat, sedang berzina, sedang mencuri, sedang membegal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu betul sekali kata Imam Al-Ghazali, dikatakan bahwa yang paling jauh itu adalah usia, sedangkan yang paling dekat itu kematian. Betul sekali, kita harus mempersiapkannya sedini mungkin, sebaik mungkin. Sudah baikkah, sudah siapkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Sudah baikkah akhlak kita? Sudah baikkah ibadah kita? Bahkan bukan hanya hablum minallah, hablum minarasnya bagaimana? Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Contoh simpelnya sholat saja hadirin. Apakah kita sudah memperlakukan sholat sebaik mungkin? Misalkan ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan berkumandang saat kita sedang bekerja. Apakah kita memilih pekerjaan, memilih dunia, atau memilih Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak sedikit orang-orang yang memilih dunia, lanjutkan saja. Nanti setelah qomat, misalkan seperti itu, qomat berkumandang, nanti saja sebentar lagi lah menjelang asar. Karena itu adzan zuhur misalnya. Nah setelah itu Allah Karim ternyata tak terasa adzan asar berkumandang, ia tidak sholat, sama sekali. Ia meninggalkan sholat demi urusan dunia. Jika sudah demikian, maka dunia tadi sudah menjadi alatul malahi. Pekerjaan tadi sudah menjadi alatul malahi, alat yang melalaikan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yuk sama-sama bagaimana kita memprioritaskan Allah dalam segala aktivitas kita. Boleh kok bekerja, boleh kok mencari nafkah, boleh, tetapi asal jangan menjadi alatul malahi. Harusnya pekerjaan itu diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan pekerjaan itu, dunia ini, sebagai alat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya majra'atul akhirah, bahwa dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Akhirnya hadirin, mari kita sama-sama berbenah diri. Yuk sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Azam Ilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.